Saudara, pelatih Sinteyong telah memiliki gambaran siapa saja yang akan menghuni skuad Garuda di Piala AFF 2024. Kita akan bahas bersama manajer Timnas Sumarji yang nanti akan bergabung kemudian. Namun sekarang ada juga analis sepak bola M. Kusnaedi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Bung Kus. Selamat petang, Bung Radi. Baik, ini kalau kemarin saya mau menganalisis sedikit hasil uji coba melawan Bali United. Kemarin hasilnya 2-1, Bungkus. Ini kalau kata Coach Shin, katanya belum puas dia ini, katanya 2-1 ini bukan hasil yang sebenarnya bisa dihasilkan dengan skuad yang ada. Kalau dari analisisnya Bungkus bagaimana? Iya, memang harus diakui bahwa tim yang dibawa Coach Sinteyong ini kan memang belum lengkap ya. Tidak adanya pemain yang sangat penting menurut saya perannya, Ivar Jenner di lapangan tengah, juga tidak adanya Rafa Struijk di depan, ditambah tidak adanya Justin di belakang, memang membuat kekuatan tim ini tidak seperti yang diharapkan. Sebetulnya tidak masalah kalau kita menurunkan tim U23 ke bawah ya di AFF kali ini, karena memang jadwalnya pasti bertabrakan dengan jadwal liga yang reguler. Tapi kalau tim ini bisa memanfaatkan semua yang diharapkan untuk dipanggil, termasuk 3 nama yang saya sebutkan tadi, sebetulnya kekuatan timnya masih lumayan untuk bersaing. Nah sekarang dengan tidak adanya 3 nama itu, daya saing kita memang harus diakui sedikit menurun. Tapi kan Federasi Sepak Bola kita, PSSI, punya misi regenerasi nih Bungkus. Gimana nih kalau melihat misi regenerasi ini? Ya, menurut saya memang tidak ada pilihan ya, karena kita juga harus berpikir bahwa jangan sampai klub liga itu juga dikorbankan terus-menerus oleh tim nasional ya. Memang beberapa negara di ASEAN ini dalam tanda petik mengorbankan liganya, menghentikan liganya ketika AFF bergulir ya, seperti Vietnam, Malaysia. Kalau Indonesia kan memang sudah cukup banyak kita menghentikan liga untuk banyak agenda yang lain, termasuk sebentar lagi mungkin ada agenda puasa. Karena itu kita juga harus berpikir bagaimana semua bisa jalan, tim nasional jalan, liga jalan. Makanya keputusan untuk memberikan kesempatan kepada tim U23 saya bisa pahami, karena kita juga harus memperkuat liga kita, harus bisa membuat liga kita ini bisa konsisten. Ditambah lagi kita memang juga punya banyak pemain yang muncul dari liga yang selama ini agak sulit menembus tim senior. Nah inilah ajangnya Piala AFF, bukan berarti kita tidak memandang penting Piala AFF ya. Menurut saya memang dalam sepak bola kita harus memilih juga, prioritasnya itu harus ada keseimbangan juga ya. Bisa kita ambil. Ya, harus ada keseimbangan juga antara regenerasi, tapi juga realistis bahwa kita juga harus punya target dalam mencapai satu kompetisi. Kita akan lanjutkan perbincangan Bung Kusnaedi, namun setelah kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Tadi sudah berbincang dengan analis sepak bola Bung Kusnaedi, dan sekarang sudah bergabung bersama kami juga manajer Tim Nasional Indonesia Sumarji. Selamat malam, Pak Marji. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marji, ini kemarin saya sudah tanya ini tadi ke Bungkus, tapi saya juga harus tanyakan ke Pak Marji. Kemarin pada saat uji coba melawan Bali United, hasil 2-1 yang dicetak golnya oleh penalti oleh Arkan Kakak dan juga Marcelino Ferdinand, ini tidak cukup membawa hati Coach Shin puas. Seperti ini masih belum puas. Ada apa kira-kira Pak Marji? Ya, jadi kalau kemarin uji coba memang dari evaluasi setelah pertandingan memang dirasa kurang ya, masih kurang. Karena satu, dari skuad yang ada kan memang diisi mayoritas anak-anak kita ya, usia 22 ke bawah. Nah, dari situ tentu kan kita diskusi apa kira-kira yang bisa membuat tim nanti ketika kita bermain dari tanggal 9 sampai dengan nanti selesai. Atau salah satu opsinya adalah mengupayakan mengkomunikasikan kembali dengan klubnya, terutama lini depan dan lini serang ya, striker. Dan kemarin langsung saya lapor ke Pak Ketua Umum, dan Pak Ketua Umum koordinasi berbicara dengan klub, dan alhamdulillah tadi siang itu dari klubnya Rafael memberikan izin Rafael bisa bergabung di tanggal 8. Artinya lebih cepat. Tanggal 8 sudah di Myanmar, dan insya Allah mungkin tanggal 9 kalau memang dirasa perlu itu bisa diturunkan. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi setelah evaluasi kemarin.
Oke, ini berita terbaru lagi di Kompas TV. Sepertinya kita pertama kali mengumumkan bahwa Rafael Struijk akan bergabung ya untuk pertandingan pertama melawan Myanmar nanti. Sejak tanggal 8 sudah bisa bergabung. Tentu saja ini jadi angin segar, jadi kabar gembira untuk tim nasional U22 yang akan berlaga di Piala AFF. Tapi memang PR-nya kemarin itu pada saat uji coba lini depan, ataukah memang aliran bola dari lini tengah yang kurang optimal, Pak Marji? Nah, kita lihat memang dari ini, kalau pertahanan udah bagus, Oke. lini tengah sudah lumayan, Arkan Fikri juga lumayan bagus bermain, dan di tengah cukup kompak ya. Jadi cuma memang kemarin kan terkendala soal ini, soal apa namanya, goal getter ya, soal bagaimana bisa mencetak gol gitu, sehingga kemarin kita diskusi. Ya apapun alasannya kita juga harus mempersiapkan itu semuanya dengan baik lah ya. Ya akhirnya diputuskan untuk berupaya mengupayakan supaya Rafa bisa gabung gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tanya ke Bungkus. Ini angin segar Bungkus, Rafa gabung nih. Gimana lini depan? Artinya sudah tidak ada keraguan lah ya? Iya, jadi memang terlepas dari materi pemain kemarin yang diturunkan lawan Bali ya, saya pikir memang tim itu penting memiliki pemain-pemain yang teruji pengalamannya di level internasional ya. Dan pemain seperti Rafa, seperti Ivar, itu kan sudah punya jam terbang yang tinggi bersama timnas senior, termasuk Marcelino. Karena itu semakin banyak yang bisa bermain pemain senior, itu sebetulnya pasti akan semakin baik. Cuma memang harus diakui bahwa salah satu persoalan kita ini kan sebetulnya tengah dan depan. Saya sejak awal mengatakan kalau belakang itu aman ya, karena pemain yang menggantikan peran Justin masih ada banyak alternatif. Tapi tengah dan depan kita memang perlu betul penguatan. Ketidakhadiran Ivar itu menurut saya sedikit mengurangi keseimbangan. Meskipun kita masih punya banyak alternatif seperti Arkan, Rivaldo dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya kalau Ivar bisa bergabung akan lebih luar biasa. Nah kalau misalnya Rafa bergabung itu akan membantu menjaga keseimbangan. Karena Lino bisa sedikit diminta untuk membantu lapangan tengah. Lino ini kan karakter menyerangnya kuat. Tapi di depan kita banyak alternatif, ada Rehan Hanan di kanan, kemudian ada Rafa, ada Hoki, sehingga kalau dibutuhkan Lino bisa menjaga keseimbangan di tengah. Tapi kalau misalkan di tengah sudah dianggap kuat, Lino bisa didorong ke depan. Jadi ini kan turnamen yang jadwalnya cukup padat ya. Meskipun waktunya cukup panjang sebulan, tapi jadwalnya cukup padat. Karena itu banyak alternatif akan semakin baik bagi pelatih. Oke. Jadi kalau Anda melihat skuad yang berangkat ke Myanmar nanti tanggal 8 itu untuk bergabung, ada beberapa nama baru juga tanggal 9 langsung bermain, berlaga, sudah kerangkanya sudah terbentuk dengan baik, Bungkus? Iya, sebetulnya sejak nama-nama dipanggil, bayangan kita juga sudah terbentuk siapa yang akan main gitu ya. Cuma kemudian agak sedikit bergeser ketika Ivar tidak jadi bergabung, Justin tidak jadi bergabung, Rafa juga dikabarkan terlambat bergabung, agak sedikit berubah. Nah sekarang dengan pastinya tidak bergabung Ivar, Justin, dan Rafa bergabung, saya pikir orang sudah bisa meraba kira-kira akan seperti apa timnya. Nah materi yang sekarang ini lumayan kuat ya, meskipun tetap kalau menurut saya, jangan berpikir tentang target juara dulu. Berpikir lolos dari fase grup, dan kalau bisa masuk final. Itu dulu. Jangan berpikir untuk lolos untuk juara dulu, tapi lolos dari fase grup dan bisa terus menggapai target sampai masuk ke final. Memang seperti itukah targetnya, Pak Marji? Ya betul lah. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi memang step by step kita memang memprioritaskan bagaimana kita bisa lolos fase grup dulu, itu yang pertama. Setelah itu nanti kita akan berpikir kembali target yang berikutnya, sampai dengan siapa tahu kita bisa final dan siapa tahu juga kita bisa juara. Sesuatu di sepak bola itu kan semua serba mungkin gitu ya. Ya semua kita akan berupaya dan berusaha sebaik mungkin lah. Ya ini target realistis juga bahwa ya yang penting fokus dulu ya, fokus. Dan tadi kalau kita berbincang beberapa hari lalu Pak Marji, bahwa Coach Shin itu sebenarnya memberikan fondasi di dalam tim itu adalah kedisiplinan dan juga komitmen gitu. Sejauh ini apakah itu sudah terbentuk untuk anak-anak U22 ini? Ya, jadi itu salah satu komitmen yang saya jujur ya, saya di tim, saya sangat senang dengan perkembangan anak-anak ini. Yang pertama komitmennya adalah bagaimana supaya anak-anak ini betul-betul kuat dalam hal pertama kuat fisiknya, kedua kuat mentalnya. Dua hal itu selama TC kemarin boleh dikatakan perkembangannya setiap hari itu sangat meningkat. Dan itu bisa dirasakan.
Berarti adalah bagaimana skillnya para pemain ya. Saya lagi mengisi skillnya para pemain dengan taktik dan strategi yang memang sudah dipersiapkan oleh Coach Jin. Oke. Tentu bermain dengan contoh misalkan Myanmar, terus nanti dengan Laos, selanjutnya dengan Vietnam, tentu berbeda-beda caranya. Ya. Itulah yang saat sekarang ini dipersiapkan dengan baik oleh tim kepelatihan, tim analis semuanya sudah bekerja, dan sekarang ini fokusnya adalah bagaimana mengisi skillnya para pemain dengan strategi yang memang akan dipersiapkan khusus untuk fokus pertama kita melawan Myanmar. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Marji tadi juga saya sempat bahas dengan Bungkus soal regenerasi, bahwa ada 4 pemain yang pada saat training camp ini mengalami cedera dan akhirnya tidak bisa ikut dalam skuad timnas di Myanmar nanti untuk melakoni laga awal di Piala AFF. Tapi ini juga perlu ada regenerasi begitu ya dengan pemain-pemain tidak hanya yang dari diaspora ataupun abroad gitu, tapi pemain-pemain yang berlaga di liga lokal. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan bahwa federasi sendiri PSSI punya misi untuk regenerasi, tapi juga memiliki target yang juga bisa tercapai. Kira-kira bagaimana menyeimbangkan itu? Ya, itu adalah PR kita semuanya. Federasi juga punya PR khusus berkaitan dengan menyiapkan regenerasi ke depan yang lebih baik. Maka saat sekarang ini federasi sangat mendorong khususnya satu peningkatan kualitas di liga, mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan sekarang ada Liga 4. Tentu itu juga dibarengi dengan adanya youth diperkuat, sehingga dengan adanya itu semua pasti nanti akan berkesinambungan. Ditambah juga yang harus kita ingat bahwa turnamen-turnamen memang harusnya dijadikan salah satu opsi terbaik untuk diperbanyak. Saya melihat contoh seperti di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu turnamennya cukup banyak, Asprofnya cukup aktif, sehingga dengan adanya itu mendorong anak-anak kita itu betul-betul dia mau menyalurkan hobinya dan ada keinginan untuk mencari pekerjaan dari sepak bola. Jadi sebenarnya hal-hal itulah yang harus didorong ya. Saya juga artinya berkaitan dengan hal yang youth ini berharap sih semua Asprof bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Semua sebenarnya sudah ada ya realnya. Sekali lagi hal-hal seperti ini bukan hanya Sumatera Utara saja, tetapi di Asprop lain juga sudah mulai menjalankan hal yang sama. Artinya memperbanyak turnamen-turnamen yang ada di negara kita. Itu salah satu opsi yang terbaik. Sehingga akan muncul talenta-talenta baru yang bisa kita panggil, bisa kita seleksi untuk timnas. Baik itu dari usia 16, lantas 17, 19, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk kelompok umur yang juga akan dioptimalkan, kalau Pak Marji bilang youth tadi ya. Nah, Bungkus, tapi kalau melihat, balik lagi bicara regenerasi begitu, scouting yang dilakukan oleh federasi saat ini, baik oleh PSSI, itu sehingga kita bisa juga melihat potensi-potensi pemain yang bermain di liga lokal, tidak hanya yang abroad begitu ya. Bagaimana scouting yang sudah dilakukan sejauh ini oleh federasi? Ya, di sini saya pikir penting sekali kita menghidupkan peran badan tim nasional ya. Tentu pasti sudah ada badan tim nasional ya, tapi perannya harus lebih dihidupkan lagi. Nah, perannya itu bisa hidup kalau kompetisinya banyak. Karena pasokan data bagi badan tim nasional itu melalui hasil talent scouting yang didapat dari kompetisi. Dan itu tidak cukup hanya Elite Pro Academy. Elite Pro Academy itu cuma berapa klub sih? Berapa pemain yang terlibat? Mungkin cuma ratusan jumlahnya. Sementara di usia muda itu ada jutaan pemain yang bermain di berbagai event, dan itu banyak yang eventnya tersebut tidak terpantau. Nah, saya pikir memang harus didorong PSSI kepada setiap Asprof itu untuk memberi ruang bagi digelarnya event usia muda ya. Jadi istilahnya event usia muda ini kan pintu masuk sebelum mereka nanti berkarir profesional. Jadi sebelum mereka menjadi pemain Elite Pro Academy, mereka harus bertarung dulu di level kompetisi atau turnamen-turnamen lokal. Makanya kalau saya sih mendorong usia muda itu tidak hanya digarap oleh PSSI, tapi juga melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Dulu seperti yang sering saya ceritakan, Menpora itu juga punya Piala Menpora yang menghasilkan banyak generasi pemain yang sekarang main di Liga 1, ada Beckham dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus dihidupkan lagi. Jadi tidak cukup hanya PSSI, stakeholder yang lain itu harus dilibatkan, termasuk keluarga. Karena usia muda itu investasi di mana yang paling berperan itu keluarga.
Nah, tapi sekali lagi bukan masalah kompetisinya saja, juga tata kelolanya tentu menjadi sangat penting. Badan tim nasional harus punya bank data yang kuat. Sehingga ketika katakanlah kita mau memanggil tim yang usianya 23 tahun ke bawah, itu tidak perlu hanya menunggu dari hasil kompetisi pemantauan. Tapi BTN sudah bisa menyodorkan kepada pelatih, ini 10 pemain terbaik di usia 23 yang mainnya back kiri, karakternya masing-masing apa. Ini 10 pemain terbaik yang mainnya posisinya back tengah, karakternya apa. Yang satu main kaki kiri, yang satu main kaki kanan, yang satu headingnya bagus. Itu datanya lengkap di BTN. Sehingga pelatih tinggal memilah dari data itu, oh saya mau pemain yang karakternya kaki kanannya kuat, mendampingi misalnya pemain yang sudah ada, Ferrari. Saya mau back tengah yang jangkung, yang duelnya bagus. Nah, tinggal dipilih dari bank data. Saya yakin sih pasti sudah dilakukan ya. Cuma harus lebih intens lagi pendataannya. Karena saya yakin sekali di luar sana masih banyak pemain kita, terutama di kampung-kampung, yang punya potensi, tapi mungkin belum terpantau. Ya, dan dalam sepak bola modern, termasuk Coach Shin juga saya memperhatikan bahwa pemain-pemain yang versatile, yang bisa mengisi banyak lini itu diperlukan dalam sepak bola modern. Kira-kira menurut Bungkus dalam ajang AFF ini akan ada bibit-bibit baru yang bisa juga versatile seperti pemain-pemain timnas senior yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia? Iya, banyak pemain yang sudah teruji mainnya di Liga 1 ya. Ya, Raihan Hanan, pemain dari Persija, itu kan kemampuannya sudah teruji. Bisa main di wing kanan, bisa jadi back kanan, bisa di gelandang serang. Ada Kakang, pemain yang di Persib sudah mampu menunjukkan diri kalau diberi kepercayaan bisa berduet cukup bagus dengan Kuipers, dengan Gustavo. Dia bisa main sebagai back kanan, bisa main sebagai gelandang bertahan, bisa main sebagai back tengah. Ini pemain-pemain yang sebetulnya potensinya besar, cuma memang selama ini karena Liga 1 itu sangat ketat persaingannya, menit bermainnya pun mereka terbatas. Untung ada regulasi di bawah usia 23 tahun, yaitu yang membuat mereka bisa mendapat kesempatan. Nah, saya pikir inilah ajang AFF ini kesempatan bagi pemain-pemain tersebut untuk menunjukkan bakatnya. Bahwa di Indonesia tidak hanya ada Marcelino, tapi mungkin ada banyak Marcelino lainnya yang selama ini belum terlihat. Itu lihat pemain-pemain versatile seperti Marcelino Ferdinand ini diharapkan juga muncul nanti di Piala AFF supaya misi regenerasi tadi, dan bukan tidak mungkin bahkan nanti kalau Indonesia melakoni kualifikasi Piala Dunia selanjutnya akan ada pemain baru yang juga versatile yang diambil dari Piala AFF. Nah, kalau begitu Pak Marji, AFF ini kan jadi pondasi untuk juga ke turnamen selanjutnya di SEA Games gitu. Bahkan bukan tidak mungkin juga nanti kalau memang ada yang bagus bisa di scouting juga untuk kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini apakah pondasi itu sudah terbentuk untuk next level untuk SEA Games misalnya? Iya, betul. Jadi memang salah satu sebenarnya target utamanya kita adalah menyiapkan regenerasi. Nah, realnya adalah yang waktu dekat ini adalah bagaimana supaya ketika kita di SEA Games itu betul-betul sudah menyiapkan pemain yang betul-betul siap, ya, baik siap segalanya lah, kira-kira seperti itu. Itu yang sebenarnya kita siapkan. Nah, di samping itu juga tentu yang menjadi bidikan kita adalah ketika ini anak-anak kita ini bermain bagus, otomatis kan kita juga akan panggil dia untuk dipanggil untuk ke senior. Itu secara otomatis memang itu adalah tujuan kita. Sehingga dengan adanya mempersiapkan anak-anak kita di usia 22 ke bawah ini untuk AFF ini ya salah satu hal yang memang tujuannya supaya apa yang kita inginkan selama ini berkaitan dengan regenerasi itu betul-betul ada dan terbukti gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Marji, besok kabarnya akan berangkat ya timnas ya dari Jakarta menuju ke Myanmar, dan sudah ditetapkan 23 pemain yang akan berangkat, dan nama-namanya kapan kira-kira akan di-announce oleh Coach Shin? Iya. Ya, bagaimana Pak Marji? Putus-putusnya besok kita gimana Mas? Saya ulangi Pak, besok itu kan akan berangkat nih timnas ya, langsung menuju ke sana, dan sepertinya juga akan menetapkan 23 orang yang nantinya ditetapkan sebagai skuad Garuda Muda di Piala AFF. Kapan kira-kira skuad itu akan diumumkan ke publik oleh Coach Shin? Iya, jadi kaitannya dengan 26 ya yang kita 26, oke. Baik, terima kasih koreksinya Pak. Karena memang regulasinya 26, ini turnamen cukup padat, 26 yang kita daftarkan. Nanti karena dari 26 itu kita juga masih timbang-timbang lagi siapa yang mau berangkat. Ya mungkin besok ya? Sudah bisa kita umumkan. Karena sebelum berangkat kan kita juga harus sudah memastikan kan, mungkin besok akan kita sampaikan ke publik.
Dan besok jika pun diumumkan, di-announce oleh Coach Shin, nama Rafael Struijk tadi akan mengisi skuad yang akan berangkat ke Myanmar ya Pak? Oh iya, otomatis kan. Kalau Rafael kan sudah mendapatkan izin dari klubnya kan, gabung di Myanmar tanggal 8. Ya, ini jadi angin segar. Memang Rafael Struijk akan bergabung, tapi diharapkan juga tadi bahwa regenerasi bisa segera menular juga ke pemain-pemain lain yang berada di liga lokal, terutama di depan masih ada Hoki Caraka, masih ada Akan Kakak, dan di tengah juga masih banyak pemain-pemain potensial lainnya. Bukan tidak mungkin nanti di ajang SEA Games akan lahir bintang baru, dan bukan tidak mungkin juga di kualifikasi Piala Dunia untuk membantu rekan-rekan senior nantinya akan hadir bintang baru. Baik, terima kasih Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Sukses berangkat besok ke Myanmar. Kita doakan segenap jiwa dan raga masyarakat Indonesia mendoakan tentunya bisa sukses di Piala AFF. Dan Bung Kusnaini juga, Bung M. Kusnaini, analis sepak bola, telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Terima kasih Bung Kus. Selamat malam dan sampai jumpa lagi, sehat selalu.